Baik, kita akan lanjutkan materi part kedua dari himpunan pertama. Berikutnya adalah macam-macam himpunan. Ada himpunan kosong, himpunan semesta, kemudian himpunan bilangan, kemudian himpunan finite dan infinite, himpunan denumerable dan non-denumerable, himpunan tercacah, dan himpunan countable dan uncountable. Kita mulai dari himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong atau null set didefinisikan sebagai himpunan dengan kardinalitas nol, disebut sebagai himpunan kosong ya atau null set. Dengan notasi adalah tanda kurung kurawal ya yang kosong atau notasi seperti ini. Sebagai contoh, P adalah himpunan orang Indonesia yang pernah ke bulan ya, maka kita bisa nyatakan di sini bahwa NP sama dengan 0. Kemudian himpunan E ya di mana X sebagai anggota himpunan E itu adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini dari persamaan kuadrat ini kita tidak bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya, maka kita nyatakan bahwa NE di sini sama dengan 0. Nah, himpunan seperti ini ya, himpunan dari himpunan kosong dapat juga ditulis sebagai himpunan dengan notasi himpunan kosong di dalamnya. Nah, himpunan kosong seperti ini berbeda dengan himpunan kosong di dalamnya. Kalau notasi seperti ini artinya adalah himpunan kosong. Dalam artian dia tidak punya anggota. Tetapi himpunan kosong ini dia merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Sedangkan untuk notasi seperti ini, nah ini tidak berarti dia himpunannya kosong. Tapi dia memiliki satu buah elemen yaitu himpunan kosong. Berikutnya adalah himpunan semesta atau universal set. Nah, dinotasikan dengan U atau S. Nah, himpunan semesta ini dia berfungsi untuk membatasi himpunan yang dibicarakan. Setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada dalam himpunan semesta. Contoh misalkan U, ya. U kita nyatakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Maka A dan B di sini ya dengan A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan 2, 3, 4 dia dikatakan merupakan himpunan bagian dari U. Karena elemen-elemen dalam A dan juga elemen dalam B dia juga termuat dalam himpunan U. Berikutnya adalah himpunan bilangan. Jadi himpunan bilangan ini adalah sebuah himpunan yang berisi bilangan-bilangan ya. Di part pertama kita sudah belajar mengenai berbagai macam simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan bilangan. Misalkan untuk N, ya N merupakan himpunan bilangan natural atau himpunan bilangan asli. Kemudian C merupakan himpunan bilangan kompleks ya. Z merupakan himpunan bilangan bulat atau integer. Kemudian ada juga himpunan integer positif, berarti kalau di sini dia memuat himpunan bilangan bulat yang bernilai positif saja. Ada juga Q ini adalah himpunan bilangan rasional dan R adalah himpunan bilangan nyata atau real numbers. Next, himpunan finite dan infinite. Himpunan finite adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga ya atau terbatas. Himpunan yang memiliki n elemen ya, kita bisa nyatakan di sini himpunan finite ini sebagai himpunan yang memiliki n elemen dengan n-nya merupakan bilangan cacah. Sebagai contoh, A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama, maka A kita sebut sebagai himpunan finite karena A memiliki jumlah bilangan sama dengan 5. Jadi n elemen di sini adalah 5 ya, 5 elemen. Di mana 5 merupakan bilangan cacah. Kemudian untuk anggota dari himpunan A, dia berbatas ya atau berhingga hanya sebanyak 5. Nah, sedangkan untuk himpunan tak terhingga atau infinite adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau dalam memasukkan perintah dan jenis himpunan tidak diberi batasan. Contoh, himpunan bilangan genap. Nah, ini merupakan himpunan yang infinite ya, karena kita tahu bahwa anggota bilangan genap itu dia nilainya tak hingga ya, jadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tidak akan pernah terhingga ya.
kecuali kita batasi sebelumnya. Kemudian ada himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan bulat, dan sebagainya. Himpunan denumerable dan non-denumerable. Jadi jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N atau himpunan bilangan asli, maka himpunan tersebut disebut sebagai denumerable. Nah, suatu fungsi yang memperlihatkan denumerabilitas disebut sebagai suatu enumerasi. Contoh, diberikan A sebagai himpunan bilangan asli, maka A di sini ya dapat kita nyatakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian misalkan lagi diberikan sebuah himpunan B, dengan B ini adalah himpunan semua bilangan genap positif, atau bisa kita tuliskan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya. B merupakan himpunan denumerable karena memiliki korespondensi satu-satu antara himpunan tersebut dengan himpunan bilangan asli yang bisa kita nyatakan dengan fungsi 2N, atau penjelasannya seperti ini ya. Jadi 2 berkorespondensi dengan 1, 4 berkorespondensi dengan 2, 6 berkorespondensi dengan 3, dan seterusnya. Nah, himpunan yang tidak tercacah disebut sebagai himpunan non-denumerable. Ya, contoh himpunan ini adalah himpunan semua bilangan real. Oke, selanjutnya adalah himpunan tercacah. Himpunan disebut tercacah jika himpunan tersebut adalah finite atau denumerable. Dengan kata lain, himpunan denumerable dan finite adalah himpunan tercacah juga karena bilangan yang digunakan adalah bilangan cacah dan dapat diketahui jumlah maksimal anggotanya. Himpunan countable dan uncountable. Suatu himpunan merupakan himpunan countable jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, batu, kursi, dan lain sebagainya yang memiliki unit ya. Nah, dalam bilangan, contoh semua bilangan yang berbatas atau diberikan batas. Kemudian untuk himpunan uncountable atau tak terhitung, didefinisikan sebagai himpunan infinite ya. Jadi himpunan infinite, jadi himpunan uncountable itu merupakan disebut sebagai himpunan uncountable jika himpunan itu merupakan himpunan infinite atau non-denumerable. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalkan air, udara, ya, gas, dan sebagainya. Kemudian dalam bilangan, contoh bilangan real, ya. Nah, berikut kaidah-kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan. Ada yang disebut sebagai kaidah idempotent, ya, yaitu jika dua buah himpunan yang sama, misalkan A digabungkan dengan A, itu akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Ya. Kemudian kalau A diiriskan dengan A, akan sama dengan himpunan A itu sendiri juga. Ini disebut sebagai kaidah idempotent. Kemudian ada kaidah asosiatif, komutatif, dan distributif ya. Untuk asosiatif misalkan kita punya 3 buah himpunan A, B, C ya. Jika kita menyatakan A gabungan dari B dan gabungan dari C, maka nilainya atau daerahnya akan sama dengan A gabungan dari B gabungan dari C. Kemudian untuk operasi irisan juga berlaku juga ya. Next, untuk kaidah komutatif, misalkan gabungan dari A dan B itu akan sama dengan gabungan dari B dan A. Ya, berlaku juga untuk sifat irisannya. Kemudian untuk kaidah distributif, A gabungan dari B irisan C akan sama dengan A gabungan B diiriskan dengan A gabungan C. Ya, berlaku juga untuk operasi irisannya. Nah, untuk kaidah identitas, kita lihat di sini jika ada sebuah himpunan A digabung dengan himpunan kosong, dia akan sama dengan himpunan A. Kemudian jika A diiriskan dengan himpunan kosong, dia akan sama dengan himpunan kosong ya. Kemudian jika A digabung dengan himpunan semesta, dia akan sama dengan himpunan semesta. Dan jika A diiriskan dengan himpunan semesta, akan sama dengan
himpunan A itu sendiri. Untuk kaidah kelengkapan, kita lihat di sini jika A digabung dengan komplement dari A, ya. Jadi A digabung dengan komplement A sama dengan himpunan semesta. Atau berikutnya, ya, irisan dari A dan komplement A itu akan sama dengan himpunan kosong, jadi tidak ada. Kemudian komplement dari komplement A akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Kemudian himpunan semesta dikomplementkan, dia akan sama dengan himpunan kosong, dan sebaliknya himpunan kosong dikomplementkan akan sama dengan himpunan semesta. Untuk kaidah De Morgan bunyinya, komplement dari gabungan A dan B akan sama dengan irisan dari masing-masing komplement A dan B tersebut. Ya, berlaku juga untuk sebaliknya. Komplement dari irisan A dan B akan sama dengan gabungan dari komplement A dan komplement B. Nah, sebagai contoh berikut merupakan bukti hukum dari De Morgan. Jadi misalkan tadi kita ambil salah satu bunyi dari hukum De Morgan ini, yaitu komplement dari A iris B akan sama dengan komplement dari A digabung dengan komplement dari B. Nah, kita lihat di sini prosesnya, ya. Jadi untuk komplement dari A iris B itu bisa kita nyatakan sebagai suatu anggota, ya, misalkan X, di mana X ini dia bukan merupakan elemen dari irisan AB, ya, atau bisa kita jabarkan menjadi X itu dia merupakan ini, ya, atau disyaratkan negasi dari X elemen A iris B, ya. Kemudian dilanjutkan prosesnya negasi dari, nah ini kita bisa jabarkan, ya, X elemen A, ya, dan X elemen B, ya, sehingga muncul seperti ini. Oke, ini ada kaitannya dengan materi pertama kemarin, ya, minggu sebelumnya. Kemudian dari sini, ya, negasi dari X elemen A dan X elemen B akan sama dengan X bukan elemen dari A atau X bukan elemen dari B. Berikutnya dari sini, ya, dapat diartikan juga X elemen dari A komplement atau X elemen dari B komplement, sehingga kita bisa menyatakan bahwa dari kedua statement ini kita gabungkan X elemen komplement A atau X elemen komplement B, ya. Silakan kalian coba untuk hukum De Morgan yang sebaliknya. Nah, berikutnya relasi antar himpunan. Ada himpunan sama, ada himpunan ekuivalen, ada himpunan bagian, ya, kemudian ada himpunan saling lepas, dan ada himpunan kuasa. Kita mulai dari himpunan yang sama. Jadi himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B, dan sebaliknya, setiap elemen dari A merupakan elemen dari setiap elemen dari B merupakan elemen dari A. A sama dengan B atau himpunan A sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Ya, seperti ini. Ya, jadi notasinya itu A sama dengan B jika A merupakan subset sejati dari B dan B merupakan subset sejati dari A. Jika tidak, maka A kita nyatakan dia tidak sama dengan, tidak sama. Berikutnya adalah himpunan ekuivalen. Nah, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas atau jumlah anggota dari masing-masing kedua himpunan itu adalah sama, ya. Contoh di sini misalkan jumlah anggota dari A dan jumlah anggota dari B sama nilainya, ya, jumlahnya sama. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa A ini dia ekuivalen dengan B. Berikutnya himpunan bagian atau himpunan subset. Nah,
Himpunan A ini dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen dari B, atau bisa kita notasikan sebagai A kemudian subset B. Ya, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka untuk notasi seperti ini ya, kita lihat di sini himpunan A dia berada di dalam daerah himpunan B. Yang menandakan bahwa anggota-anggota A ya di sini juga dimiliki seluruhnya oleh anggota B. Nah, berikutnya himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama ya. Kita notasikan dengan A kemudian garis miring 2 kali B. Atau kalau kita nyatakan dalam diagram Venn-nya, maka kedua daerah A dan B ini dia tidak bersinggungan sama sekali. Ya, atau saling lepas. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk juga himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Nah, untuk notasi dari himpunan kuasa ini bisa kita nyatakan ke dalam PA yang berarti power set dari A atau 2 pangkat himpunan itu sendiri. Misalkan di sini kita punya himpunan A ya, maka kita nyatakan sebagai 2 pangkat A. Nah, jika misalkan kardinalitas dari A sama dengan M, maka kardinalitas dari power set A itu akan sama dengan 2 pangkat M. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah himpunan A dengan anggotanya adalah A, B, dan C. Maka himpunan kuasa dari A adalah sebanyak 2 pangkat kardinalitas dari A, yaitu 3. Ya. Sama dengan 8. Atau kalau kita jabarkan, yang pertama kita mulai dari himpunan kosong ya, karena himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Kemudian masing-masing anggotanya ya, A, B, dan C, kemudian kita nyatakan 2 dari 3 anggotanya ya, masing-masing 2 dari 3 anggotanya, kemudian 3 dari keseluruhannya. Karena ini kebetulan jumlah maksimum 3 ya, jadi kita bisa nyatakan anggota terakhirnya adalah A, ya, B, C. Atau dengan kata lain, himpunan ABC ini dia merupakan himpunan A itu sendiri. Sehingga di sini kita punya untuk anggota dari power set A itu adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, kemudian himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan himpunan ABC atau himpunan A itu sendiri. Jika M adalah banyak anggota himpunan A, maka banyak anggota himpunan kuasa atau power set dari A dinyatakan sebagai 2 pangkat kardinalitas dari himpunan itu sendiri. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.